karunia anugerah yang Allah berikan berupa sehat walafiat, panjang umur, luang waktu, dan nikmat-nikmat yang lainnya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja mari kita bersama-sama agar dapat terus meningkatkan kualitas keimanan, kualitas amal sholih kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita sampaikan telah kita menjadi bagian umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang hidayah ini merupakan perkara yang unik. Ada kalanya hidayah Allah berikan melalui wasilah, ada kalanya hidayah Allah berikan dengan adanya kejadian-kejadian tertentu. Ada kalanya hidayah ini Allah berikan dengan berbagai macam cara yang Allah kehendaki, dan tentunya adalah kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Banyak sekali dalam Al-Quran kata-kata yang menunjuk kepada hidayah, baik dengan kata-kata hidayah, kata-kata Buddha, ya, dan lain sebagainya yang itu merujuk kepada hidayah. Hidayah itu petunjuk. Hidayah juga merupakan ilmu. Hidayah juga berupa pengetahuan. Hidayah juga berupa kebenaran. Ya. Dan kita di dalam salah satu doa yang kita panjatkan di antaranya adalah Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta, aku bermunajat kepada Engkau agar kami ataupun aku diberikan huda, petunjuk. Atau juga dalam doa kita, Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan Engkau yang lurus. Banyak lagi doa-doa yang lain yang itu merupakan doa-doa agar kita diberikan petunjuk, agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini bisa Allah berikan jika Allah berikan taufik kepada manusia. Oleh karena itu biasanya ketika mubalik kiai ceramah, ya, di akhir itu mengatakan billahi taufiq wal hidayah. Yang benar itu hidayah dulu apa taufik dulu? Taufik dulu atau hidayah dulu? Berdasarkan urutannya, ini yang benar adalah
sehingga kemudian dia masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dan yang ketiga ada hidayatul amal, petunjuk agar dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan di dalam ajaran agama. Itu namanya hidayatul amal. Hidayatul iman ini mungkin saja Allah berikan kepada orang-orang yang kafir sebelumnya, kepada orang-orang yang tidak beriman sebelumnya, lalu kemudian Allah berikan hidayah ini kepada mereka. Akan tetapi ada yang kemudian ketika Allah berikan hidayah iman, kemudian Allah berikan taufik. Tapi ada juga orang yang Allah sebenarnya berikan hidayah iman, di dalam hatinya dia memiliki keimanan terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap kebenaran ajaran Islam, tetapi Allah tidak berikan taufik kepada orang tersebut sehingga dia tetap saja dalam keadaan semula. Contohnya adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu dalam hatinya dia mengakui, dalam hatinya dia mengakui akan kebenaran terhadap yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengakui bahwa yang benar adalah Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengakui bahwa Islam yang didakwahkan, yang risalah agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar. Mengakui, bahkan kemudian untuk mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib berada paling depan. Ketika ada saudara-saudaranya, paman-pamannya yang lain yang mencoba untuk mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika pemuka-pemuka Quraisy mencoba untuk menghalangi dan menghadang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Thalib yang kemudian berada di depan untuk memberikan apa? Perlindungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan hidayah iman sebenarnya kepada Abu Thalib, tetapi Allah tidak berikan taufik sehingga kemudian dia tidak masuk ke dalam ajaran Islam, tidak bersyahadat. Kenapa? Karena ada rasa gengsi di dalam diri abangnya Nabi Muhammad itu Abu Thalib. Kenapa? Karena dia sebagai pemuka Quraisy yang nanti kalau dia masuk ke dalam Islam, dia akan dilecehkan, dia akan dikucilkan, dia akan segala macam dicemooh dan seterusnya oleh kaumnya. Ya, maka kemudian dia tetap berada pada kekafirannya, dia tetap berada pada agama nenek moyangnya. Karena apa? Karena itu di dalam dirinya enggan untuk apa? Memasuki pintu hidayah yang sudah Allah berikan. Sehingga sampai akhirnya dia masih dalam keadaan kafir, musyrik. Padahal Nabi Muhammad SAW senantiasa berharap agar pamannya ini masuk Islam, agar pamannya ini berbaiat dan bersyahadat. Makanya kemudian Allah tegur dalam salah satu firman-Nya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
cintanya terhadap pamannya itu bahkan dikatakan seperti bapaknya, ya. Karena dialah yang mengurusnya, mengasuhnya, ya, sampai dewasa. Tetapi Nabi Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada pamannya. Nah, itu hidayatul iman. Jadi bisa jadi orang-orang non-Islam di luar sana itu sebenarnya dalam hatinya mengakui akan kebenaran ajaran Islam, mengakui akan Tuhan yang disembah oleh umat Islam, mengakui akan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan yang terakhir. Bisa jadi seperti itu. Tetapi mereka tetap berada pada agamanya karena apa? Karena Allah tidak berikan taufik. Ya. Sehingga kemudian dia tidak menuju kepada hidayah yang Allah berikan tersebut. Nah, hidayatul Islam, ya, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia sehingga manusia mau menuju kepada ajaran agama Islam, masuk ke dalam ajaran Islam. Umar bin Khattab begitu bencinya dengan Islam, begitu bencinya dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan bertekad bahwa dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Siapa sangka ketika Umar bin Khattab mendengar lantunan Al-Quran, lalu kemudian terketuk hatinya dan kemudian ingin mendengarkan lantunan Al-Quran. Itu artinya Allah berikan taufik. Kalau Allah nggak berikan taufik, maka Umar bin Khattab ketika mendengarkan Al-Quran dia akan pergi. Nah, itu berarti tidak diberikan taufik. Tapi karena Allah berikan taufik, maka ketika mendengarkan Al-Quran, lalu kemudian dia mendekati suara sumber dari lantunan Al-Quran ini, dicari dari mana? Ya, nggak tahunya adiknya, ya, yang membacakan Al-Quran. Siapa? Hafsah kalau tidak salah ya. Disimak, didengarkan. Bukannya kemudian Umar bin Khattab lantas memarahi adiknya, kemudian menghentikan lantunan Al-Quran, tidak. Tapi justru Umar bin Khattab dengarkan, disimak, sampai kemudian lantunan Al-Quran itu meresap ke dalam otaknya, meresap ke dalam hatinya, meresap ke dalam dirinya. Karena memang Allah sudah berikan taufik kepada Umar bin Khattab, yang pada akhirnya Umar bin Khattab berbaiat kepada Nabi SAW, mengikrarkan keislaman. Umar bin Khattab diberikan hidayatul Islam. Kita yang memang dianugerahi lahir dari keturunan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah suci. Para ulama menyatakan fitrah di sini adalah dinul Islam, ya, agama Islam. Fitrah yang dimaksud sini adalah agama Islam. Karena sebelum kita ditiupkan ke dalam rahim, kita sudah berikrar bahwa Allah adalah Tuhan kita dan kita beragama Islam. Maka sampai ketika lahir itu kita masih membawa fitrah itu. Fa'abawahu, maka nanti kedua orang tua yang akan menjadikan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yunajisanihi. Maka nanti kedua orang tua yang akan membentuk keberagamaan seorang anak. Apakah nanti dia menjadi seorang Yahudi
Nasrani atau Majusi. Nah, kalau kita dari keturunan Muslim, alhamdulillah sampai sekarang kita masih Muslim. Itu anugerah. Ya, itu mahal ya. Keturunan itu mahal ya. Kita sudah diberikan hidayatul iman. Kita sudah diberikan hidayatul Islam. Ya. Dan kita seharusnya juga diberikan hidayatul amal. Petunjuk untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh agama, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka ada di antara kita yang memang diberikan hidayatul amal secara sempurna, dapat menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, dan dapat menjauhkan kemungkaran dan dosa secara sempurna. Maka dia adalah orang-orang yang bertakwa, maka dia adalah orang-orang yang orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Ya, para nabi, ya, para siddiq, para wali, ya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayatul amal secara sempurna. Kita ada kalanya kita diberikan hidayatul amal, tetapi kadang-kadang hidayatul amal itu juga kita sebenarnya tahu, tetapi kemudian kita tidak mau melaksanakannya. Maka hidayatul amal yang diberikan kepada kita tidak kita kerjakan secara sempurna. Kita kadang-kadang yang namanya iman itu kan yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, tapi ada kalanya juga berkurang. Sekarang kita sedang bertambah di iman kita, ya. Walaupun subuh jam 4, tapi alhamdulillah kita bisa bangun, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini, kemudian sholat berjamaah, dan setelah sholat kemudian kita duduk untuk mengikuti kajian. Sedang bertambah di iman kita. Tapi kita kemudian besok kita belum tahu apakah iman kita akan tetap bertambah, ataukah kemudian mengalami fluktuasi, berkurang, naik, turun, naik, itu gimana? Maka nanti akan ditentukan tentang apa? Dengan lingkungan, akan ditentukan dengan siapa kita berteman, akan ditentukan bagaimana keseharian kita dan lain sebagainya. Itu yang akan menentukan terkait dengan iman kita naik dan turun. Maka kita kan sebenarnya sudah punya hidayah iman, kita sudah punya hidayah Islam. Kita tinggal mengoptimalkan dan memaksimalkan hidayatul amal yang Allah berikan kepada kita. Maka itu harus dilakukan dengan apa? Usaha, ikhtiar, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian kita topang dengan apa? Kita topang dengan doa. Ya, doa tadi, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababa liman ihtada, dan lain sebagainya. Maka dengan usaha, dengan doa, insya Allah Allah akan memberikan taufik kepada kita. Taufiknya taufik yang terus menerus, bukan taufik yang cuma sekali diberikan kemudian menghilang. Tapi taufik itu Allah berikan secara terus menerus ila akhir hayat kita, sampai akhir hayat kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah juga ada beberapa jenis ataupun macam. Ada hidayah yang bersifat umum yang diberikan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik kepada manusia, kepada hewan, ataupun kepada makhluk yang lain, ya, itu ada diberikan hidayah, dan hidayah itu bersifat umum. Dalam ayat Al-Quran Allah
menceritakan dalam surah Taha ayat 50. Qala rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Musa berkata, dialah Tuhan kami yang telah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, tsumma hada, lalu kemudian makhluknya diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Petunjuk ini bersifat umum. Petunjuk ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup di alam dunia ini, dalam urusan dunia. Manusia ketika lapar maka kemudian dia makan. Itu adalah hidayah. Nah, hidayahnya hidayah bersifat umum. Binatang dia mencari makan. Itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada binatang tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ya. Kita dalam hidup ini maka kita harus memenuhi kebutuhan pokok dengan cara apa? Ya kita bekerja. Maka dengan kita bekerja itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada makhluk dalam rangka kita menjaga kelangsungan kemaslahatan hidup kita. Nah, itu hidayah yang bersifat umum. Seluruh makhluk diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sore kita sering nggak lihat misalkan burung yang dari sana kemudian sana, ya. Kalau pagi dari sana kan, kalau pagi dari sana itu maksud itu kan Allah berikan petunjuk untuk mencari makan bahwa di sana adalah daerah laut. Ya, burung-burung yang kemudian dia mencari makan di daerah laut. Itu Allah berikan petunjuk. Ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Tuhan yang menciptakan ciptaannya, fasawwa lalu kemudian sempurnakan ciptaannya itu, dan dialah Tuhan yang qaddara fahada, yang sudah menentukan apa? Memberikan petunjuk kepada ciptaannya. Artinya seluruh makhluk, apalagi kita, diberikan petunjuk oleh Allah bagaimana cara agar kita dapat bertahan hidup, bagaimana agar cara kita dapat melangsungkan hidup. Nah, itu adalah hidayah yang bersifat umum. Yang kedua adalah hidayah irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, tentang jalan yang taat dan jalan yang maksiat, tentang jalan yang selamat dan jalan yang binasa. Diberikan ya kita hidayah? Diberikan. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Melalui apa lagi? Melalui Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Itu berupa penjelasan-penjelasan. Ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang taat, ini yang maksiat. Ini yang makruh, ini yang munkar. Ini yang dapat menyelamatkan kamu dan ini yang dapat membinasakan kamu. Itu hidayah namanya. Berupa apa ini? Penjelasan. Tinggal nanti manusia memilih di antara hidayah yang Allah berikan itu, tinggal nanti manusia memilih. Manusia diberikan akal, apakah dia gunakan akalnya untuk memilih mana yang baik dan mana yang meninggalkan yang buruk, ataukah akalnya ini kemudian dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia lebih memilih yang buruk ketimbang yang baik. Nah, di situ Allah sudah berikan hidayah berupa penjelasan tentang mana yang baik dan mana yang buruk, tinggal manusia memilih yang mana. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Fussilat
ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna tamudu fahadainahu fastahabbul 'ama 'ala al-huda. Sedangkan kaum kamu, ya, kalau dalam Al-Quran kan ada kaum kamu, kaum Ad, ya, itu kaum terdahulu yang Allah binasakan untuk dijadikan untuk dijadikan pelajar. Ya. Sedangkan kaum Samud itu telah kami berikan hidayah kepada mereka. Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ini yang baik, ini yang buruk. Dikasih tuh penjelasan tentang itu melalui siapa? Melalui lisan Nabi. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Tetapi kaum Samud ini lebih cinta kepada urusan dunia, lebih cinta lebih menyenangi untuk tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan. Makanya kemudian Allah binasakan kaum Bani Israil, ya, sudah Allah berikan nikmat, ya. Kaum Bani Israil itu sebenarnya Allah berikan nikmat itu sudah berulang-ulang. Diselamatkan dari perbudakan, ya. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian apa lagi? Kemudian diberikan kenikmatan berupa apa? Makanan yang penuh gizi, manna wassalwa. Ya. Pokoknya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Tapi kemudian mereka tetap saja melakukan pengingkaran terhadap Nabi Musa alaihi salam, melakukan penyelewengan terhadap ajaran Nabi Musa. Padahal Nabi Musa telah memberikan penjelasan, Allah telah memberikan hidayah melalui Nabi Musa terkait dengan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang baik. Tetapi orang Bani Israil tetap saja mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Maka petunjuk-petunjuk ini, hidayah irsyad ini, itu nanti tergantung manusia mau milih yang mana. Maka tergantung kita. Kita tahu bahwa riba itu haram, ya. Tinggal tergantung kita apakah kita mau meninggalkan riba ataukah kita tetap masuk ke dalam riba. Kita tahu berzina itu haram. Tinggal kita apakah kita mau melakukan perzinahan atau kita meninggalkan perzinahan. Kita tahu sholat itu wajib. Dan yang meninggalkan sholat itu berdosa. Tinggal kita apakah kita mau melaksanakan sholat ataukah kita meninggalkan sholat. Yang ketiga adalah hidayah taufik, yaitu berupa ilham yang Allah berikan kepada manusia melalui hati manusia, sehingga kemudian manusia itu mau mengikuti jalan yang benar. Ya. Allah berikan ilham ke dalam hati manusia, sehingga dengan ilham itu menggerakkan manusia untuk menuju kepada jalan yang benar, mengikuti jalan yang benar. Itu namanya hidayah taufik. Kalau kita adanya taufik hidayah. Ya. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Fa inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah dapat menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dan dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hidayah taufik ini
hanya Allah berikan kepada tadi mayyasha, kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Kalau Allah gak kehendaki maka bakal ada hidayah topik ini. Seorang pendeta, dia dari apa? Dari sekolahnya, bahkan kemudian dari ketika dia sudah betul-betul dapat menggunakan akalnya dengan baik, itu kan sudah diprospek, ya, sudah diorientir bahwa dia nanti akan menjadi pendeta dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran agamanya, ya, untuk mengkafirkan ataupun memurtadkan orang-orang yang